anaknya pun kalau kita misalnya dia lewat ya lewat rumah saya seperti itu, saya panggil itu menghindar, jadi lebih panggil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidzaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi adzabil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu arridil mu'minina 'alal qitali iyyakum minkum 'ashruna sabirun. Insyuruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atai yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ayat sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengisap udara pagi di hari Jum'ah yang barokah. Hari Jum'ah yang barokah, dan Allah mudah-mudahan berikanlah kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salawat besertanya salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, ba'ud tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan haud talaga kausar diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua khusus pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada alim ulama wal jamaah, kepada aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, juga sampai kepada kita sebagai yang cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada kebenaran. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, baik kesehatan dunia dan kesehatan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang hari Jumat, Jumat al-Barakah, Jumat Sayyidul Ayyam, hari Jumat perbanyak sholawat. Dengan itu kita sebagai umat mukmin dan mukminat, sudahkah kita membacakan sholawat? Perbanyak di hari Jumat membacakan sholawat. Perbanyak membacakan sholawat. Tapi sebelum menginjak kita membacakan sholawat, kita akan bahas tentang ilmu nahwu dan sholawat. Seperti biasa, rutinitas di pagi dan sore hari. Kebetulan sekarang hari Jumat. Hari Jumat di bulan Desember. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita ada peningkatan kualitas keimanan kita. Meningkatlah keimanan kita, meningkatkan aktivitas kita, rutinitas ibadah kita, kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah dibahas tentang bentuk-bentuk sigat atau kalimah. Sekarang kita akan baca tentang bentuk-bentuk sigoh kalimah. Dalam bahasa Arab dikenal 11 bentuk sigoh
Kalimah dari 11 bentuk kalimah itu 4 yang pertama adalah kalimah fi'il. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah kalimah isim. Ke-11 sigoh kalimah itu adalah sebagai berikut. Yang pernah fi'il madhi, yaitu kalimah fi'il yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa lampau. Jadi fi'il madhi itu pekerjaan yang sudah lampau, sudah dikerjakan, sudah terlewati, sudah tertinggal, fi'il madhi. Itu. Yang kedua, contohnya abada, artinya sudah mengabdi. Fa'ala, sudah mengerjakan. Hasaba, sudah menghitung. Kharaja, sudah keluar. Badaro, hasana, fa'ala, nasara, sudah menolong. Itu fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari'u, yaitu kalimah fi'il yang menunjukkan terjadi pekerjaan yang masa sekarang, sedangkan atau akan datang. Yang sedang dikerjakan, yakhruju, yaf'ulu, yansuru, yakramu, yukrahu, bisa yukhraju, yahsunu. Itu fi'il mudhari. Contoh fi'il madhi dan contoh fi'il mudhari di atas berdomir huwa jika diinginkan berdomir yaitu yang lain, maka kedua contoh itu akan berubah. Lihat atau kembali contoh penerapan isim-isim domir pada fi'il mudhari dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan perintah. Ukhruj, kul, keluar, harus keluar Anda. Unsur, itu fi'il mudhari. Fi'il amar. Uf'ul, ukhruj, undur. Contoh u'bud, artinya mengabdilah engkau. Ukhruj, keluarlah engkau. Unsur, tolonglah engkau. Yang keempat, fi'il nahi. Fi'il nahi yaitu kalimat fi'il yang menunjukkan larangan. Contohnya la ta'budu, la yansuru, la yaf'ulu, la yakramu, la yukramu, artinya jangan engkau mengabdi. Fi'il nahi itu pada dasarnya adalah fi'il mudhari. Itu yang dimasuki oleh la nahi. Di depannya ada yakni la, ya, yang artinya jangan. Contoh di atas semuanya adalah na'budu, artinya engkau mengabdi, yakni fi'il mudhari yang di dhamir anta, kemudian dimasuki la nahi di depannya menjadi la ta'budu. Perhatikan perubahan hakikat huruf terakhirnya, harkat hurufnya. Contoh fi'il amar dan contoh fi'il nahi di atas adalah berdomir anta. Jika diinginkan domir yaitu yang lain, maka kedua contoh itu akan berubah. Lihat kembali contoh penerapan isim-isim domir pada fi'il amar dan fi'il nahi sebelum tidak susun berikutnya, susun yang sudah kami bacakan. Yang kelima, masdar. Masdar ghairu mimi, al masdar ghairul mimi. Bentuk masdar dan bahasa Arab bisa disamakan dengan kata benda. Jadi dalam bahasa Indonesia misalnya kita ajarkan ajaran dan pelajaran yang berasal dari kata dasar ajaran, dan kata kepergi atau kepergian yang berasal dari kata dasar pergi. Gitu ya. Sedangkan ghair mimi artinya tidak ada tambahan huruf mim di depannya. Contoh abadan, artinya pengabdian, seperti itu. Yang kena masdar mimi, al masdarul mimi, yaitu bentuk masdar yang terdapat tambahan huruf mim di depannya. Contoh badan, artinya pengabdian. Contoh masdar ghairu mimi, ada masdar mimi, hanya berada bentuknya, sedangkan dalam segi artinya keduanya sama. Yang ketujuh, isim fa'il. Isim fa'il yaitu bentuk kalimah isim yang menunjukkan pelaku atau pelaku suatu pekerjaan.
yaitu bentuk kalimat isim yang menunjukkan pelaku suatu pekerjaan. Fi'il, fa'il, maf'ul gitu kan. Kalau fi'il yang mengerjakan, fa'il pekerjaan, maf'ul yang dipigawe. Contoh abidun artinya orang yang mengabdi, pengabdian atau contoh yang dimaksud pelaku dari isim fa'il bisa manusia atau selain manusia, termasuk dalam pengertian bukan manusia adalah Allah. Perhatikan contoh-contoh berikut. A wahidun artinya yang esa. Kalimah wahidun berasal dari fi'il madi wahada. Yang B khaliqun artinya yang menciptakan. Kalimah khaliqun berasal dari fi'il madi khalaqa. Fa'ilun isim fa'il khalaqa bil mudhari'. C sakitun artinya sesuatu yang jatuh. Kalimah sakitun berasal dari fi'il madi saqata. Yang D nabitun artinya sesuatu yang tumbuh. Kalimah nabitun berasal dari fi'il madi nabata. E kadirun artinya air yang keruh. Kalimah kadirun berasal dari fi'il madi kadara. Yang 8 isim maf'ul, yaitu bentuk kalimat isim yang menunjukkan yang dikenai suatu pekerjaan. Contoh ma'budun artinya yang diabdi. Jika kalimat ma'budun diartikan yang disembah, maka tentu saja yang dimaksud adalah Allah. Catatan yang dimaksud dengan yang dikenai pekerjaan dalam isim maf'ul bisa manusia atau selain manusia, termasuk Allah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Maktubun artinya sesuatu yang ditulis. Kalimah maktubun berasal dari fi'il madi yaitu kataba. B magkurun artinya sesuatu yang dipikirkan. Mafkurun, kalimah yang mafkurun berasal dari fi'il madi pakaro. C manzurun artinya suatu orang binatang yaitu dilihat. Kalimah manzurun berasal dari fi'il madi nadhara. D maghdubun artinya orang yang dimurkai. Kalimah maghdubun berasal dari fi'il madi ghadiba. Darab zaman, darbuz zamani yaitu bentuk kalimah isim yang menunjukkan waktu dilakukan sesuatu pekerjaan. Contoh ma'budun artinya waktu mengabdi. 10 dorob makan tempat itu berasal kalimat isim yang menunjukkan tempat dilakukan suatu pekerjaan. Contoh ma'badun artinya tempat mengabdi. Maktabun artinya tempat menulis meja. Ada dorob makan, dorob zaman. Kalimah maktabun berasal dari fi'il madi kataba. Maka'adun artinya tempat duduk bangku. Kalimah maka'adun berasal dari fi'il madi qa'ada. Sebagai mana terlihat pada contoh-contoh di atas bahwa bentuk dorob zaman dan dorob makan adalah sama ini. Artinya satu kalimah bisa dimaksudkan sebagai dorob zaman dan bisa pula dimaksudkan sebagai dorob makan. Untuk mengetahui apakah yang dikehendaki adalah arti dorob zaman atau dorob makan dapat dilihat pada rangkaian ungkapannya. Perhatikan contoh berikut. Hada maktabun, jadi dun kalimat maktabun di sini dikehendaki sebagai bentuk dorob makan sehingga ungkapan itu artinya ini tempat menulis meja baru tidak benar. Jika kalimat maktabun dikehendaki sebagai bentuk dorob zaman sebagai ungkapan itu artinya ini waktu menulis sedang baru. Jadi dun ya. 11 isim alat. Isim alat yaitu bentuk kalimat yang menunjukkan alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh mi'badun artinya alat untuk mengabdi. Mirsamun artinya alat untuk melukis yakni pensil. Kalimah mirsamun berasal dari fi'il madi rasama. Mim sahatun artinya alat untuk menghapus yakni penghapus. Kalimat mim sahatun berasal dari fi'il madi masah. Contoh-contoh ke-7 sehingga kalimat isim di atas yakni dorob zaman, dorob makan dan isim alat tidak harus dan pula dimasukkan al di depannya, dan dengan demikian huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin abada. Atau misalnya contoh masdar ghairu mimi abdan. Kalimat ini bisa dimasuki al di depannya sehingga dibaca al-abdu atau al-abada atau al-abdi. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Ke-7 contoh sigat kalimat isim di atas semuanya adalah dalam bentuk muzakkar mufrad dan bisa dibuat menjadi bentuk muzakkar utusannya atau muzakkar jamak. Gitu kan, juga bisa diubah menjadi bentuk muannas mufrad, muannas musanna atau muannas jamak. Misalnya contoh siga isim fa'il abidun. Kalimat abidun adalah bentuk muzakkar mufrad. Oleh karenanya kalimat ini harus diartikan seorang laki-laki
yang mengabdi atau seorang laki-laki mengabdi, ia diubah menjadi bentuk mudzakkar, musanna menjadi adan, abidan atau abidani atau abidaini, artinya orang laki-laki yang mengabdi atau dua orang laki-laki pengabdi juga bisa diubah menjadi bentuk muzakkar jamak menjadi abiduna, abidina, atau ada banyak laki-laki yang mengabdi, dia banyak laki-laki pengabdi, ya para pengabdi. Kalimah abidun juga bisa diubah menjadi bentuk muannas mufrad menjadi abidatun, artinya seorang perempuan yang mengabdi atau seorang perempuan mengabdi. Kalimah abidatun yang bentuk muannas mufrad itu bisa diubah menjadi bentuk muannas musanna menjadi abidatani, abidataini, atau artinya dua orang perempuan yang mengabdi atau dua orang perempuan mengabdi juga bisa diubah menjadi bentuk muannas jamak menjadi abidatun, artinya banyak yang perempuan yang mengabdi atau para perempuan mengabdi. Seperti itu. Diteruskan skema aja dulu. Mohon maaf, ini adalah disebut ilmu nahwu dan shorab seputar kalimah atau seputar tadi tentang bentuk-bentuk sigoh kalimah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang itu kuat.